Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi ya di channel ini. Nah, sekarang aku mau ngasih tutorial atau gambaran besar gimana caranya kita bikin sistem prediksi harga rumah, atau ini lebih ke estimasi sih sebenarnya, estimasi harga rumah. Dan ini masuk ke mata kuliah data mining kemarin. Ini tugas akhir aku di semester 7 kemarin, dan sekarang udah semester 8. Teman-teman minta doanya ya biar aku lulusnya bisa cepet gitu. Nah, pertama yang harus disiapin untuk sistem estimasinya itu yang pertama adalah file dataset kalian gitu. Nah, di sini aku ada banyak banget atribut, ada harga, lokasi, kamar tidur, kamar mandi, dan banyak banget. Dan ini ada 500 lebih dataset yang udah aku dapetin. Dan ini datanya aku pakai scraping di website rumah123.com. Untuk scrapingnya sendiri aku nggak ngoding. Scrapingnya itu aku pakai add-ons dari Chrome. Nanti aku bakal bikin tutorial kalau misalnya ada yang mau. Nah, oke, kembali lagi. Setelah itu pertama yang kita lakukan adalah kita bikin dulu file Jupyternya. Ini sebagai backend dari metode yang akan kita pakai untuk estimasi gitu. Nah, pertama seperti biasa kita import dulu semua library yang bakal kita butuhin. Terus setelah itu kita mulai cleaning data. Ini aku hapus baris yang ada nilai nolnya biar dia nggak keganggu gitu sama metodenya nanti. Nah, setelah itu di sini aku encoding, aku ubah semua um, kategori yang variabel ke angka gitu biar nanti cara kerja metodenya tuh lebih enak, lebih cepet gitu. Nah, setelah kita encoding, kita ubah tuh datanya dari huruf ke angka. Setelah itu di bawahnya aku lakukan EDA atau exploratory data analysis. Nah, di sini kita explore ada outlier atau enggak, dan di sini teman-teman bisa lihat outlier itu paling banyak di bagian luas tanah gitu, banyak banget nilai gitu ya, luas tanah yang melampaui batas gitu. Dan sebenarnya ini nggak apa-apa, nggak terlalu mempengaruhi juga, karena waktu aku nge-scraping data aku udah netapin targetnya gitu loh, luas tanahnya itu dari range sekian sampai sekian, harganya dari range sekian sampai sekian gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada outlier ya udah nggak apa-apa sih gitu. Nah, terus di sini aku ngitung matriks korelasi antar kolom ya, antar atribut dalam dataset supaya kita tahu yang mempengaruhi harga itu apa sih. Nah, dari heatmap ini ternyata yang paling mempengaruhi harga itu adalah ini. Apakah ini adalah listrik gitu, pemakaian listrik di rumah tersebut. Dan tempat lokasi aku ngambil dataset ini aku ngambil di daerah Tangerang Selatan gitu teman-teman. Nah, terus di sini aku mulai cari tahu informasi lebih lanjut ke harga rata-rata rumah, ternyata 3 miliar. Kemudian kota termahalnya itu dari mana, harga rumah tertinggi, harga kota dengan harga rumah tertinggi itu di mana, dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita masuk ke bagian splitting dataset. Kita bakal splitting dataset baru gitu. Nah, di splitting ini di sini tuh aku mulai masukin metode-metodenya gitu untuk nguji metode mana yang bisa menghasilkan nilai terbaik gitu, yang paling ideal gitu. Dan di sini pertama aku pakai SFR, SVR. Oke. Ini untuk MAPE dan untuk RMSE-nya. Kemudian di sini ada RFR, ada linear regression, dan masih banyak lagi. Dan untuk rangkuman modelnya di sini MAP-nya itu banyak banget ya, dari SR, SVM, RFR, linear regression, KNN, sama gradient boosting regressor gitu. Nah, dari semua model ini akhirnya aku putusin untuk pilih yang model RFR gitu. Nah, setelah itu model terbaik kita simpan dengan ekstensi .pkl. Nah, udah kayak gini. Terus selanjutnya kita bakalan bikin um, bagian backend di aplikasinya. Nah, di sini
aku udah bikin file baru namanya tuh rfr app.py gitu. Nah nanti file ini dia tuh bakal nge-link ke file PKL yang ini. Nah file PKL ini tuh berisi segala macam permodelan yang udah kita bikin di file Jupyter ini gitu teman-teman. Jadi ini nge-link ke file yang ini. Nah setelah itu di bagian ini tuh kita mulai bikin kayak kita import pickle-nya dulu dari file yang sebelumnya. Kemudian sini kita pakai Flask untuk dia tuh bisa ke deploy ke bagian websitenya. Nah setelah itu kita jemput nama file PKL. Nah di sini kita mulai atur rootnya itu, root untuk bagian home-nya itu dia ke link ke file bagian apa. Di sini aku buat predict.html. Nah karena kemarin tuh nggak ada himbauan untuk pakai PHP atau HTML, jadi aku pilih HTML aja gitu. Nah ini aku udah bikin file HTML-nya di sini untuk bagian home-nya. Nanti dia bakal render ke bagian home untuk predict ini. Terus di dalam predict ini di dalam file predict ini nanti kita akan tambahin satu root yang namanya tuh root predict gitu. Nah isi dari root predict itu adalah ini, ada yang namanya atribut lokasi, kamar, luas, dan lain sebagainya. Jadi di dalam root predict ini kita bakalan ngitung semua atribut ini yang nantinya hasilnya itu bakalan keluar estimasi prediksi harga rumah tersebut teman-teman. Nah setelah itu di sini karena aku punya menu selain prediksi, jadi di sini aku tambahin root lagi ya, root CSV. Mana ya tadi? Oke, ada nih, mana ya? Oke, nanti bakal aku tampilin root CSV-nya, ini dia. Ini root CSV-nya. Kemudian yang terakhir root EDA. EDA itu yang ini. Karena aku punya beberapa menu ya. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian file home-nya, bagian index-nya. Nah, ini aku pakai CSS yang di dalam body HTML, di dalam ya pokoknya itu. Nah di sini aku udah cantumin banyak banget file CSS-nya. Nah di bagian head, mohon maaf lupa. Nah terus di sini aku kasih navbar, terus container dan banyak hal lainnya gitu. Nah karena teman-teman ingat tadi kita kan sempet pakai root predict ya. Nah root ini tetap kita jemput dia di sini biar nanti dia kebaca. Predict itu di bagian ini form action predict gitu, method post gitu. Jadi nanti ketika si ini jemput nama predict.html, nah di dalam pengelolaan harga estimasi itu, nah dia bakal ngejemput si root predictnya itu di bagian sini gitu. Jadi mulai dari form action predict, dari mulai sini ya, sini sampai ke bawah, nah inilah yang akan dihitung oleh sistem kita nanti gitu. Nah ini tuh sebenarnya biasa aja, kayak form biasa aja gitu. Kita masukin semuanya, dan ini tuh value-value untuk yang tadi udah kita encodingin gitu. Jadi teman-teman harus catat yang di encodingin itu apa aja, misalnya tempat jemuran tuh nilainya 13, CCTV 2 dan lain sebagainya. Itu dijemput di sini dan harus benar gitu. Kalau enggak nanti perhitungannya bisa salah. Nah, kemudian ini hal-hal lain kayak misalnya footer dan lain-lain. Ini aku pakai sedikit kode JavaScript. Nah setelah itu untuk menu CSV-nya ini tuh cuma untuk menampilkan gambaran dari file CSV-nya gitu, biar lebih rapi aja sih. Kemudian ini untuk EDA, Exploratory Data Analyze, supaya nanti usernya bisa ngeliat metode yang dipakai tuh ini, dan ternyata harga tertinggi rumah tuh ada di kota ini dan lain sebagainya gitu. Nah untuk menjalankan sistemnya di sini kita pakai terminal bawaan aja dari VS Code. Caranya itu adalah kita tinggal ini, aku tadi Ctrl C untuk berhentiin dulu sistem yang udah jalan. Nah kemudian kita tinggal ketik aja Python, terus jemput nama aplikasi Pythonnya. Karena di sini aku namain rfr app.py, jadi di sini aku jemput namanya rfr.app.py. Setelah itu enter.
Nah ini ditunggu dulu sampai dia muncul server seperti ini. Nah kemudian teman-teman bisa langsung klik aja, dan ya seperti ini hasilnya. Untuk lokasinya teman-teman bisa pilih mau yang mana. Terus di sini aku juga udah netapin nilai maksimum minimum gitu, biar usernya tuh ada acuan gitu. Ketika kita submit, nanti estimasi harganya itu langsung ada di sini, 1 miliar ternyata. Kemudian ini ada MAP-nya, RMSE-nya, dan kemudian di sini ada sedikit informasi sih mengenai metode apa yang dipakai. Terus variabel utama yang menunjang itu adalah listrik, luas bangunan, dan kamar mandi. Kemudian data 500 lebih baris gitu. Ini untuk data saya tadi yang file CSV. Kemudian ini untuk IDE-nya. IDE-nya itu lebih ke korelasi heat map antar atribut, kemudian harga rumah termurah, dan ini ada uji linearitas antara atribut listrik dan harga gitu. Sedekat apa sih hubungan antara atribut listrik dengan harga, karena mereka berdua ini yang yang si listrik ini tuh mempengaruhi harga bangunan banget, harga rumah gitu. Oke ya teman-teman, jadi segini dulu dari garis besar bikin estimasi harga rumah di daerah Tangerang Selatan. Untuk sistemnya ini aku buat sebulanan, dari mulai aku milihin data, aku sempat ganti data set beberapa kali karena emang ada yang kurang cocok dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk bikin perkodingannya ini tuh aku butuh waktu 1 minggu lebih gitu, 1 minggu lebih, karena yang paling memakan banyak waktu itu pas ngoding di bagian predict.html-nya gitu, karena kan kita harus menyesuaikannya dengan formnya, lebih ke desain sih sebenarnya. Dan sekian ya teman-teman, itu aja yang bisa aku sharing. Nanti kemungkinan bakal aku up di GitHub biar teman-teman bisa pada lihat semua. Dan ya terima kasih teman-teman, semoga sukses selalu, bye bye.